budaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hukum Newton. Sebelumnya, izin memperkenalkan, nama saya Michael Saramat Sinaga dengan NIM 10. Perkenalkan, nama saya Wendy Aris Manuel Tabarat dengan NIM 62. Perkenalkan, nama saya RTS Nur Cahyani dengan NIM 30. Perkenalkan, nama saya Nirwani Sumarmara dengan NIM 036. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum gerak Newton. Hukum gerak Newton adalah hukum fisika yang menjelaskan tentang perpindahan suatu objek sebagai hasil hubungan antara nilai dan jarak dari gaya yang berlaku pada objek tersebut. Hukum gerak Newton merupakan salah satu dari 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Jadi itulah pengertian dari hukum gerak Newton. Yang pertama adalah hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap, dengan rumus sigma F sama dengan 0. Ketika seseorang sedang mengendarai motor dengan kecepatan tinggi dan tiba-tiba direm mendadak bahwa penumpang awalnya diam di atas motor, namun karena ada gaya rem yang melawan ke belakang menyebabkan resultan gaya tidak nol sehingga penumpang terdorong ke depan karena berusaha mempertahankan kelembaman atau inersianya. Saya akan menjelaskan tentang hukum Newton yang kedua, di mana yang berbunyi percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya dengan rumus sigma F sama dengan sigma M kali A. Sebuah benda yang awalnya diam dan diberi gaya yang lebih besar oleh seseorang dari massa benda tersebut, maka benda tersebut akan memiliki percepatan sehingga hal tersebut memiliki resultan gaya. Saya akan membacakan hukum Newton 3 yang berbunyi, setiap aksi akan selalu menimbulkan yang namanya reaksi. Ketika sebuah benda mengerjakan gaya terhadap benda kedua, dengan sebaliknya, benda kedua akan membalas dengan gaya dari benda pertama secara berlawanan arah dengan rumus sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Gaya aksi dari tangan ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama, namun arah gaya berlawanan, sehingga orang tersebut akan terdorong ke depan meskipun tangannya mengayun ke belakang, karena massa air lebih jauh besar daripada massa orang. Maka percepatan yang dialami orang akan jauh lebih besar dari percepatan yang di dalam air. Hal ini mengakibatkan orang tersebut melaju ke depan. Jadi kesimpulan dari hukum Newton adalah ketiga hukum ini menjelaskan dasar dalam mekanik klasik dan membantu kita memahami bagaimana benda bergerak dan berinteraksi. Jadi keseluruhannya, hukum ini menjelaskan bagaimana benda bergerak dan berinteraksi menjadi dasar penting dalam fisika dan teknik. Hukum ini membantu kita memahami dan memprediksi perilaku objek dalam berbagai kondisi. Sekian, terima kasih. Demikianlah hasil video pengaplikasian hukum Newton 1, 2, dan 3 dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan tindakan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.